Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Nadhratun Na'im, masih tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyrun minal fitrah, 10 hal merupakan fitrah. Fitrah itu apa berarti? Kejadian asal ya. Qassus syarib, mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Wa ghassul barajim, serta membersihkan sela-sela. Wa natful ibti, jadi membersihkan sela-sela menggunakan air untuk cebok ya. Ghusl barajim, menggunakan air untuk membersihkan sela-sela yang limpet-limpet. Natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ya, bulu ketiak itu tapi kalau nggak bisa ya dicukur. Wa halqul anat, serta mencukur anat, bulu ari, bulu di bawah pusat. Ya, itu bagusnya dicukur. Tapi kalau ketiak bagusnya dicabut. Wantiqasul ma', dan menggunakan air untuk cebok, intiqas. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul asyirah, saya lupa yang ke-10. Mungkin illa antakunal madmata, adalah berkumur. Jadi 10 hal itu merupakan sunnah dari fitrah, dari nabi-nabi ya. Seluruhnya sama itu. 1, mencukur kumis, memelihara jenggot. Ada siwak nih, siwak. Ketinggalan nih, siwak 3 ya. 4, intisyakul ma', menghirup air lewat hidung. Ya, 4. Wa halqul anat, wa natful ibti, yang ke-5 mencabut bulu ketiak, yang ke-10 mencukur bulu ari, namanya itu. Kalau bahasa kita jembut ya. Tapi kalau bahasa Indonesia bulu ari. Wantiqasul ma', serta menggunakan air buat cebok. Udah berapa tuh? 9. 1, mencukur kumis. 2, memelihara jenggot. Yang ke-3, siwak, sikat gigi ya. Menghirup air lewat hidung. Ada lagi qasul adfar, menggunting kuku. Ya, qasul barajim, serta mencuci sela-sela. Ini termasuk cebok ya, 6. Terus mencabut bulu ketiak, 7. Terus mencukur bulu ari, 8. Serta menggunakan air buat cebok. Kalau tadi ghusul barajim itu sela-sela
sela-sela kuku itu dibersihin. Aku lupa yang ke-10, kata Zakaria. Kemungkinan yang 10 itu adalah berkumur. Jadi ini maksudnya lintas nabi ya. Semua nabi mengajarkan 10 hal ini. Yang ke-25 dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah. Aku, kata Umar dari Abi Salamah, aku seorang anak yang ada dalam pemeliharaan Rasulullah. Wa kanat yadi tatishu fi safhah. Suatu saat tanganku ya ingin meraba piring. Faqala li Rasulullah. Lalu berkata Rasulullah bersabda, ya gulam. Ini mungkin Anas ya. Ini kok Umar bin Abi Salamah. Ini saya heran dari Umar bin Abi Salamah. Ini mungkin adiknya apa ya? Jadi Umar bin Ayah. Mungkin ini Anas ya. Masih saudara dengan Anas. Kata dia, saya suatu saat ingin meraba piring, makan ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menegur aku, ya gulam, wahai anak muda, samillah. Bismillah lah gitu, ya. Wakul biyaminika, makanlah dengan kananmu, tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makan dengan yang dekat denganmu. Famazalat tilka mati, maka tidak henti-hentinya itulah cara makanku setelah itu. Jadi Rasulullah mengajari aku ketika mau ngambil makanan, dia ditegur oleh Rasulullah, ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan raih yang dekat, jangan yang jauh, yang dekat kamu ambil. Maka sejak itu saya selalu mentradisikan makan dengan begitu. Ini kata ya, kata bocah ini bocah ya, dari Umar bin Abi Salamah. Dari Abi Sa'id Khudri yang ke-26 radhiyallahu an, kuntu fi majlisin min majalisin ansar id jaa Abu Musa ka'annahu mad'urun. Suatu saat di sebuah majlis ya, dirawikan oleh Abi Sa'id Khudri, datang Abu Musa. Faka'annahu mad'urun, sepertinya dia kurang nyaman. Faqala ista'dzantu ala Umar thalathan. Saya minta izin kepada Umar 3 kali. Falam yu'dzan li, tapi tidak mendapat izin. Saya ingin masuk ya, menjumpai Umar, tapi Umar tidak mengizinkan. Faraja'tu, lalu aku pulang. Qala ma mana'aka, kenapa kamu pulang? Qultu istadzantu thalathan falam yu'dzan li faraja'tu. Saya sudah minta izin 3 kali, tapi tidak mendapat izin, maka saya pulang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza sta'dzana ahadukum thalathan, jika salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali, falam yu'dzan, lalu tidak dapat izin, ya, lahu baginya, fal yarji, maka hendaklah pulang. Jadi hadis ini memberi inspirasi pada kita, kalau minta izin sampai 3 kali ditolak, sebaiknya jangan kita terobos. Ya, mungkin ini bisa berlaku umum ya. Kita nelpon 3 kali, call, ya sudah, jangan diulang-ulang sampai 3 kali. Faqala wallahi la yuqimana alai bayyinah. Demi Allah, kamu harus mengeluarkan bukti. Aminkum ahadun sami'ahu minan nabi. Jadi kata Umar, apa di antara kalian pernah dengar Nabi ngomong begitu? Kalau ditolak 3 kali, jangan dilanjutin. Kamu harus punya bukti karena sudah mengatakan berasal dari Nabi.
Sahabat pun begitu. Nabi pernah bersabda. Nah, jadi yang dengar ini, yang baru dengar, ada di antara kalian yang mengiyakan orang ini ngomong begitu. Nah, itu. Jadi nggak boleh mengatasnamakan Nabi kalau tidak jelas ya. Faqala Ubay bin Ka'ab. Nah, di majlis itu Ubay bin Ka'ab, ada Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wallah la yakumu ma'aka illa asgharul qaum." Demi Allah, la yakumu ma'aka illa asgharul qaum fakuntu asgharul qaum. Maka tidak ada yang tegak bersamamu kecuali yang paling muda. Aku adalah yang paling muda. Fakumtu ma'ahu fa akhbartu Umar anna nabiyya qala dzalik. Maka waktu itu saya paling muda. Ya. Aku pernah bersama Nabi, pernah bersamanya, lalu aku memberitahu kepada Umar anna nabiyya qala dzalik, bahwa aku memberitahu Umar bahwa Nabi mengatakan hal itu. Jadi singkat cerita, hadis ini ingin memberitahu ya, suatu saat Abi Sa'id bercerita di sebuah majelis, ada Abu Musa datang ya. Nah, dia minta izin kepada Umar, lalu tidak diberi sampai 3 kali. Lalu aku pulang. Lalu dia berkata, "Kenapa kamu pulang?" Ya. Aku menjawab, "Karena aku minta izin 3 kali tidak diizinkan." Rasulullah pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali, lalu tidak mendapat izin, hendaklah pulang. Nah, lalu dia mengatakan, "Demi Allah, siapa yang pernah dengar sabda ini?" Ya. Faqala, lalu di majlis itu ada Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wallah la yaqumu ma'aka illa asgharul qaum." Demi Allah, tidak menyaksikan bersamamu kecuali yang muda. Coba ada enggak di antara kalian yang paling muda? Nah, aku adalah yang paling muda, maka aku berdiri bersamanya, lalu aku memberitahu Umar pernah mengatakan hal itu. Siapa di antara kalian yang paling muda? Coba ceritakan. Katanya gitu. Ini harus dibaca lebih banyak ya, syarahnya. Karena konteksnya seperti apa, Rasulullah ada di mana, gitu kan? Itu harus jelas. Pelaku-pelaku sejarahnya. Dari Abi Ayyub Ansar yang ke-27, anna Rasulullah qala, la yahilu li rajul ayyahjira akhahu faqa thalathalayal. Tidak halal bagi seseorang menghijrai saudaranya. Menghijrai saudaranya itu orang wawan, enggak teguran. Tidak halal bagi seseorang tidak menegur temannya, itu ya, lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu, fayuridu hadza, lalu saling mengos, saling berpaling, melengos, ya. Wa khairuhuma, yang baik, paling baik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam, adalah yang memulai salam. Jadi sabda Rasulullah dari Abi Ayyub Ansar, tidak halal sesama muslim tidak teguran. Yang terbaik dari orang yang tidak teguran itu adalah yang pertama kali memberi salam. Yang ke-28. Dari Anas radhiyallahu anin Nabi qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini kalau bahasa Indonesia, kalau di Indonesia kan, ya, jangan mencubit kalau tidak mau dicubit, gitu. Ya, jangan tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum ia, ya,
mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Ya, jadi kita harus saling cinta. Dari Ma'rur qala laqitu Abadzar bi Zabdah. Aku pernah berjumpa dengan Abadzar di suatu tempat namanya Zabdah. Wa alaihi wa ala gulamihi hullah. Dia dan anaknya, karyawannya mengenakan perhiasan yang sama. Maksudnya seragam. Dia dan karyawan mengenakan pakaian yang sama. Fasa'altu an dzalik. Lalu aku menanyakan, kok tumben bos sama karyawan seragamnya sama? Ya kan? Ini sababtu rajulan fa'ayartu bi ummi. Dia bercerita, suatu saat saya memaki, ya, lalu saya permalukan dengan mengungkit ibunya. Dasar ibu anu gitu ya. Faqala lin nabiyyu. Lalu Nabi menegur aku, ya Abadzar. Wahai Abadzar, a'yartahu bi ummi. Kamu permalukan dia dengan menyebut ibu. Kan? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau masih berperilaku jahiliyah. Jadi maksudnya begini, kan yang lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa sesuatu yang tidak bisa kita pilih, itu tidak bisa disalah atau dibenarkan. Yang kita nggak bisa milih. Ya, kita diuji dengan pilihan, bisa begini, bisa begitu. Nah, kemudian syariat menggariskan milihnya mestinya ini. Baru kita berpahala. Ya, contohnya dalam makanan, ada halal, ada haram. Kita diminta untuk mengkonsumsi yang halal. Ada dua-duanya. Nah, kita berpahala. Bisa sholat, bisa nggak sholat. Kita milih sholat. Tuh. Bisa sabar, bisa nggak sabar. Kita milih sabar. Nah, itu pilihan. Tapi dalam hal ini, Abadzar ini pernah menghina, ya, karyawannya dengan menyebut ibu, saking mangkelnya disebut ibunya. Dasar anak orang hitam contohnya gitu kan, atau ibumu jelek, padahal yang salah dia, disebut ibunya. Kan seseorang mendapat ibu kan nggak bisa milih kan. Maka sabda Rasulullah, kamu itu masih berperilaku jahiliyah. Ikhwanukum khawlukum. Sesungguhnya karyawanmu adalah saudaramu. Karyawan itu juga saudara, sama dengan kamu. Ja'alahumallahu tahta aidikum. Cuma Allah uji, dia ada di dalam pengawasanmu. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa posisi hidup kita, kaya dan miskin itu ujian. Nah, boleh jadi suatu saat kita ditakdirkan Allah menjadi bos, ya, menjadi atasan. Itu ujian. Jadi kita bisa menjadi atasan itu kan ada bawahan. Ya, semuanya itu ujian. Kita tidak mungkin menjadi atasan kalau bawahannya nggak ada. Contohnya di masyarakat yang kekayaannya sama, kan nggak ada miskin. Kalau sama, justru kita kaya karena ada orang miskin. Tuh, maka jangan menghina. Kita mulia karena ada yang kurang. Dan begitu seterusnya. Ini harus disadari oleh kita. Ya, dalam hal tersebut, kadang seseorang kaya itu bukan milih. Seseorang miskin juga bukan milih. Seperti kita miskin, milih nggak itu? Hah? Anda milih miskin? Kan enggak kan? Ini berarti takdir. Maka orang yang kebetulan diuji dengan kemuliaan, kebetulan kaya, diringankan hidupnya, dimudahkan Allah, dia harus bersyukur karena ditempatkan di situ.
Nah, kita yang ditakdirkan miskin, kita tetap husnudzan kepada Allah. Siapa tahu kemiskinan yang Allah takdirkan pada kita ada hikmah yang menguntungkan kita, yang kita tidak tahu. Ya, di antaranya adalah duluan antrian masuk surga. Lalu apa sabda Rasulullah? Ja'alahumullah tahta aidikum. Allah menjadikan karyawan ada di bawahmu, di bawah pengawasanmu. Jangan gegabah, ya. Kamu menjadi bos karena ada bawahan. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang menjadi atasan, kalau dalam bahasa Arabnya begini, barang siapa yang saudara ada di bawah tangannya, kan muter-muter tuh. Barang siapa yang saudara ada di bawah tangan, singkatnya dia di atas, dia atasan. Barang siapa yang menjadi atasan, falyut'imhu mimma ya'kul, beri makan dengan makanan yang sama. Jadi kalau Pak Mul punya bawahan, jenis makanannya sama. Jangan milih-milih. Ini ajaran begini saudara bukan gampang, bukan sederhana. Ya, di dunia usaha itu ada orang-orang tertentu yang menyajikan makanan pada karyawan itu yang bekas, yang baru buat dia, yang udah setengah basi lah, pokoknya udah berapa jam nggak disentuh, baru dia kasih. Nah ini tidak boleh, ya menurut ajaran Islam. Beri makan dengan makanan yang kamu makan, sama. Malah kalau bisa makan bersama, kalau bisa. Terus wal yulbishu mimma yalbas, beri pakaian yang sama, pakaian kerja. Yang kita lihat juga di perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang warnanya berbeda. Saya lihat, oh itu hijau apa? Oh itu pangkatnya lebih tinggi, Pak. Jadi kalau orang yang ditempatkan dengan seragam lebih rendah, itu sudah rendah. Dia merasa rendah. Lah, saya begini hidupnya. Nah itu. Islam tidak membolehkan begitu, harus sama. Kalau giliran kerja mah, ya kalau nggak kerja mah nggak boleh terus-terusan sama. Ya. Masa kemana-mana pakaiannya sama. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum. Jangan membebani apa yang mereka tidak mampu. Jadi kerja harus kita bebankan karyawan sesuai dengan porsinya. Kemampuannya apa? Kecakapannya apa? Fa in kallaftumuhum fa'ainuhum, maka kalau harus dalam situasi tertentu mereka harus menanggung beban, tolonglah mereka. Ada pekerjaan baru ya yang mereka harus belajar kan? Anda belum tahu, ya kita bantu. Ya, ini petunjuk hubungan atasan dan bawahan. Jadi kalau kita punya karyawan, perlakukan seperti Anda ingin diperlakukan. Ke-30 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, konon yang tadi itu ya, pakai hadis tadi itu sudah ditunjukkan oleh para pengurus Muhammadiyah. Jadi orang pertama dengan orang terbawah itu nggak ada ritual tertentu, harus cium tangan bolak-balik, nggak ada. Tapi di kalangan Nahdiyin banyak, ya. Jadi si rohaniwan itu menempatkan diri lebih mulia. Kamu di sana duduknya, saya di sini. Kalau Muhammadiyah nggak ada. Walaupun orang terendah itu bisa duduk di samping Bapak Ketua. Nah, menurut saya yang sesuai ajaran itu yang begitu. Ya, jadi feodal. Gaya-gaya penjajah dulu, ya. Jadi kalau Anda memuliakan Pak RT, Pak RW, itu perlu pemilu kan? Perlu pemilihan kan? Tapi ada orang yang tidak perlu pemilu, tahu-tahu tinggi. Nah, itu. Kan? Ngerti nggak? Itu namanya feodal. Jadi kalau kita pilih
Pak Prabowo kita hormati sebagai presiden itu pemilihan. Biayanya gede, ya, waktunya panjang. Nah, itu wajar. Tapi sekarang orang nggak pakai begitu-begitu, tahu-tahu drek tinggi. Kok ya mau gitu? Kok ya Anda mau? Sebenarnya yang membuat mereka besar itu kita. Kita yang membuatnya. Ya, yaitu gaya feodal. Katanya itu karena peninggalan dari penjajahan Belanda. Tapi kalau penjajahan Inggris nggak ada, masih begitu, tapi nggak begitu kentara. Tapi kalau Belanda ditinggalkan dalam keadaan bodoh. Kalau Inggris ditinggalkan dalam keadaan pinter. Walaupun feodal masih ada, ya kan? Seperti kita, Indonesia betul-betul merdeka. Malaysia masih tunduk pada Inggris. Masih setor pajak. Tapi ya nasibnya berubah kan? Rupiah dan ringgit berbeda. Kan yang punya rumah ini merasa, oh kenapa kamu pulang? Nggak ditunggu aja. Ya saya mendengar Rasulullah, ada yang dengar Rasulullah ngomong begitu. Ada yang mengiyakan. Ya, ini salah satu bentuk sopan santun. Jadi kalau sampai 3 kali ya, tapi ya izinnya jangan umet-umet, keras. Kan. Sampai kurang lebih terdengar, tetap tidak dibuka, itu artinya dia tidak berkenan menerima kita. Dalam bahasa lain tidak berkenan. Ya jangan dipaksain, nanti kalau dipaksain jadinya nggak sehat ya. Jadi perangat, jadi nggak enak. Suasananya nggak nyaman. Jangan bertabu saat waktu makan, sholat. Ya, waktu makan, waktu sholat. Ya kita harus lah. Itu namanya adab kan. Tapi kalau akhlak itu dari 4 kan, sudah saya pernah sempatkan, saya sampaikan pondasi dari akhlak itu 4. 1, tidak mengganggu. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, senantiasa ramah, sumringah. Yang keempat, sabar. Nah, penerjemahannya ini menggunakan seni. Seninya itu namanya adab tadi itu. Ya, contohnya tadi. Assalamualaikum sampai 3 kali. Nggak diterima, nggak dijawab. Kita pulang sebab kita tidak ingin menyakiti. Kan gitu kan? Penerjemahan dari situ semua. Caranya bisa berbeda-beda dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri. Ya, contohnya kepada orang Indonesia, kalau papasan senyum gitu. Tapi kalau orang Korea tersinggung, katanya begitu. Senyum, kenal apa enggak, pede amat gitu dia. Jadi kalau nggak kenal banget, katanya nggak mudah tersenyum orang Korea itu. Katanya sih, saya belum tahu. Tapi kalau kita itu sudah ikonnya orang Indonesia senyum. Papasan dengan orang Indonesia begitu, sudah menjadi kebiasaan. Terus kalau kita basa-basi nanya rumahnya di mana, anaknya berapa, itu sudah hal wajar. Sebagai bagian dari basa-basi. Nah, kalau di barat nanya begitu tersinggung. Karena itu sifatnya privacy. Ya, urusan pribadi itu kamu kenapa menanya-nanya? Gitu. Iya kayak polisi aja. Gitu. Ya memang ada orang yang kesel juga sih. Jadi kira-kira kalau nanya dijawab tidak akan memberi positif dan negatif, udah jangan dijawab. Ya memang ada mungkin saudara teman kita yang suka begitu ya. Rumahnya di mana? Gajinya berapa kamu? Terus gimana? Yang ngapain ada deh gitu ya, kita enak aja. Kita harus tetap dalam suasana nyaman jawabnya, jangan kesel. Karena boleh jadi level orang yang nanya dengan kita itu berbeda. Maka di surat Al-Furqan dikatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kamu berhadapan dengan orang bodoh, level yang berbeda, maka jawablah dengan baik-baik. Salam, selamat. Jadi jangan
marah kita nggak usah. Emang gajinya berapa? Ada deh, lumayan. Itu aja, kita bisa basa-basi. Ya. Nanya, marah. Emang apaan? Apa urusan? Nah, jangan begitu. Iya. Boleh jadi dia tulus mengatakan itu untuk basa-basi sebenarnya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Tidak menggunakan kata-kata apa yang biar orang nyaman itu dia nggak ngerti. Ya jadi kita maklumi aja. Ada deh. Cukup lah gitu. Cukup buat ibadah gitu. Jadi kita tuh ya. Jadi apa? Bisa basa-basi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat. Aisyah berkata, "Ma khayyara Rasulullah baina amrain illa akhadha aisarahuma." Tidaklah Rasulullah disuruh milih antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah. Kalau ada dua hal sama-sama boleh, maka yang beliau pilih yang gampang. Ya. Mana yang gampang? Contohnya turun sujud boleh tangan, boleh dengkul dulu. Sampean kok dengkul dulu? Yang tangan dulu. Kenapa? Ya, jawabnya mudah. Ini yang gampang buat saya. Gitu. Udah habis. Menurut saya yang nyaman ini. Udah habis. Wah, Anda boleh milih kok. Ya kan? Jadi kalau ada 2 warna, 3 warna, kita harus sadar bahwa manusia tidak sama. Ya, kondisinya tidak sama. Jadi kita harus toleransi. Oh, dia milih itu. Ya udah, nyamannya begitu aja. Seperti tarawih juga begitu. Ada 8, ada 20. Nggak ada ketentuan dari Rasulullah rakaatnya berapa. Kenapa 20? Ya saya nyaman 20. Oke. Tapi kok dicepetin? Nggak ikhlas saya. Kelamaan. Ya udah kalau kelamaan milih yang mudah gitu kan. Ada nggak yang 3 rakaat saja? Nggak ada kan. Paling ringan kan 8. Ya sudah, nggak ada yang lebih mudah lagi. Kalau 6 boleh nggak 6? Kalau nggak jadi kebiasaan nggak ada masalah. Contohnya mau ke 8 kebelet kan. Begitu masuk lagi udah tamat. Ya udah, Anda mau tambah 2 boleh, nggak nambah boleh. Itu semuanya sunnah. Yang penting kebersamaan kita ke masjid tuh. Ta'zim, syiar itu. Jadi tarawih, sholat sunnah tarawih itu sebenarnya sholat sunnah tahajud. Jadi kalau bukan Ramadan kita tetap ada di rumah. Cuma ketika Ramadan pindahin ke masjid gitu. Sunnahnya di masjid. Gitu aja. Ya, jadi kita ramaikan. Jadi orang yang lain akan melihat, wow masjidnya ramai. Orang Islam kuat. Begitu tuh. Tapi Anda bayangkan kalau masjidnya megah, pengunjungnya nggak ada. Gimana tanggapan orang? Buat apa ya masjid dibangun megah-megah? Nggak ada pengunjungnya. Kan begitu. Kesannya kan. Bayangkan dengan masjidnya bobrok, tapi pengunjungnya padat. Wah luar berkah itu masjidnya. Begitu. Pasti lama-lama dibangun. Akan begitu manusia melihat tuh. Maka kehadiran kita ke masjid, terlepas apapun alasan saudara, itu adalah bagian dari dakwah. Kita nggak pandai menyeru orang, tapi kehadiran Anda ke masjid itu udah menarik orang. Heran itu masjid datangnya aja kenapa ya? Nah, ada apa ya? Jualan enggak apa enggak? Ya kan? Nggak ada bagi-bagi sembako, nggak ada. Ada apa ya? Oh lama-lama dia cari tahu. Oh ternyata pahalanya besar. Penghapus dosa. Dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita malas, nah ini kurang ilmu namanya. Kita kembali sini. Jadi Rasulullah kalau dihadapkan pada situasi harus memilih 2 hal, maka beliau memilih yang mudah. Malam yakun isman, sepanjang yang dipilih itu bukan dosa. Jadi kalau dipilih dosa dan pahala, ya tentu milih pahala.
Tapi kalau pahala dan pahala, beliau milih yang mudah. Ya. Fa in kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kalau yang dipilih dihadapkan itu dosa, maka beliau adalah tokoh yang paling jauh. Beliau nggak mau. Wa man taqama Rasulullah li nafsi illa antun haka hurmatullah. Rasulullah tidak pernah balas dendam. Ya, Rasulullah tidak pernah membalas dirinya. Jadi kalau diri beliau dihina, beliau senantiasa sabar. Asal bukan kehormatan Allah. Tapi kalau sudah kehormatan Allah yang dihina, maka Rasulullah akan mengusahakan pembalasan. Tapi memang pada diri Rasulullah ini agak sulit dipisahkan ya, antara diri beliau dan Rasulnya. Jadi ketika orang contohnya meludahi beliau, itu mungkin ditafsirkan beliau adalah menghina dirinya. Ya, tapi ketika orang itu meludah mengatakan kamu nabi palsu, nah ini kata-kata nabi palsu inilah sudah melanggar lembaga. Tuh. Paham belum? Sama dengan uang, ya, kita punya uang. Lalu dikasih kembalian ya dari kasir itu 500-an gitu. Kita nggak mau, maaf, saya buat situ aja. Itu nggak ada masalah, ya kan? Tapi ketika begitu, apa ini uang ini? Republik segala, itu sudah menghina lembaga itu. Paham ya? Jadi sama dengan itu menghina Rasulullah, menghina Rasul. Saya nggak suka sama kamu, itu nggak soal Nabi. Tapi kalau saya tidak suka karena kamu ngaku Rasul, pembohong, ini sudah menyentuh lembaga. Contohnya orang menghina kita, mungkin tidak soal kita tidak membalas. Kamu orang Indonesia brengsek, nah itu udah bahasa Indonesia itu yang kita harus lawan. Ya, jadi kita harus bisa membedakan pribadi dan lembaga. Kita lanjut. Yang ke-32. An Mikdam ibni Ma'di Yakriba radhiyallahu an, dari Mikdam bin Ma'di Yakriba. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma mala'a adamiyun, tidaklah dipenuhi oleh anak Adam, ya, anak Adam, manusia ya, wi'aan, wadah. Tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam, syarran, yang lebih buruk, min batnin, daripada perut. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang paling buruk melainkan perut. Bihasbi ibni Adam akalat. Tidak ada cukup ya, bihasbi ibni Adam akalat. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan. Jadi maksudnya begini, banyak sekali manusia yang mengisi ya perutnya dengan isi yang buruk. Dengan isi yang buruk. Contohnya makanan basi, udah tahu sampah dibuang ke perut. Contohnya gitu, ya. Sehingga kebanyakan penyakit itu berasal dari pola makan. Nah, ini tips kesehatan dari Rasulullah. Jadi kebanyakan orang sakit itu berasal dari cara mengisi perutnya. Tuh. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, cukup seorang anak Adam, seorang manusia, ya, memakan beberapa suap. Yuqimna sulbahu, yang bisa menegakkan punggungnya, tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah fasulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafsi. Maka kalau harus ngisi agak banyakan. Jadi maksudnya begini,
Rasulullah mengajarkan kepada kita soal makan itu secukupnya. Ya, jadi kalau udah nggak lapar, ya sudah tinggalkan. Nanti kalau lapar lagi, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Nah, untuk kita persoalannya, kalau kita menggunakan begitu, saat mau makan nggak ada yang dimakan. Ya kan? Iya, kalau kita bisa lapar makan. Udah jangan banyak-banyak, berapa suap aja. Gitu kan? Itu bagusnya begitu. Jadi maksudnya masuk habis gitu. Jangan numpuk. Ya kan? Yang menjadi faktor tidak sehat kan penumpukan. Diabetes contohnya, kan penumpukan gula. Kita bukan nggak butuh gula, kita butuh, cuma jangan banjir, jangan numpuk. Nah, ini kata Rasulullah begitu. Kalau harus, maka Anda membagi isi perut Anda dengan 3. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk cairan, sepertiga untuk gas, ruang. Jadi kira-kira konten perut kita ini berapa nih? Isilah paling banyak makanan padat sepertiganya. Sepertiganya minum. Jadi antara yang dimakan dan diminum harus sama. Kalau ditimbang, ketika kita lebih banyak makanan padat, maka ginjal kena, berat. Ya, Anda aja, kita punya mixer. Kita masukin tuh. Buah. Berat nggak tuh? Nggak bisa hancur. Tapi coba masukin air. Hancur kan? Nah, mixer, kita masukin buah, bluk. Kegiling. Susah. Gimana caranya? Kasih air. Nah, itu nggak beda dengan tubuh kita, pencernaan kita. Ketika kita makan padat, kurang air, ya digilingnya susah, gitu. Berat. Kasih air. Jadi air, cairan dengan benda padat jumlahnya harus sama. Sehingga tidak ada pengentalan darah. Itu ya, sampai di situ dulu. Jadi tips dari Rasulullah, makanan itu secukupnya, jangan berlebihan. Ya, cukup untuk menegakkan kita jangan lemes saja. Kalau ibarat makanan, saudara, yang jarang diketahui orang, kalau Anda lapar, coba pikir baik-baik. Pak Mul kalau lapar, yang diincer apa? Makan apa? Karbohidrat kan? Nah, menurut ilmu kedokteran, yang mengenyangkan itu protein. Jadi kalau menurut saran bagi yang supaya gula darahnya nggak tinggi, yang diincer itu harus 2 butir telur. Tawar, 2 butir telur rebus. Jadi kita salah selama ini kalau lapar, ya mie instan kalau nggak nasi. Itu salah, penumpukan. Nah, sekarang kita rubah. Jadi kita di rumah itu harus ada telur rebus yang siap konsumsi. Pokoknya selalu ada lah. Habis bikin lagi. Habis kan gampang, itu bisa dibarengin sama anak nasi kan. Kita taruh. Nah, kita itu konsumsi. Itu sehat. Cuma yang dari telur yang kurang mendapat tempat, kuningnya saja. Tapi kalau sesekali boleh, pokoknya jangan melampaui batas lah. Ya, jadi 2 itu cukup. Ya, 2 butir itu. Jadi itu makan ketika kita lapar cukup. Tapi jangan terus-terusan nanti siang begitu lagi, jangan, variasi. Kurang lebih batasnya segitu. Makanannya masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kalau udah lapar makan lagi, makan. Tapi itulah orang Indonesia kan, ya itu yang penting kenyang. Sehingga perutnya kayak bawa helm. Nanti kalau udah berat, jadi Anda harus, saya ajak berpikir begini, tubuh kita ini kan di kerangkeng ini kan. Ya kan? Tulang-tulang ini kan kerangkeng. Ini kalau perutnya gede, ini akan mendesak organ yang lain, paru-parunya, jantungnya, itu jadi ngap. Jadi harus berbagi. Tadi Rasulullah memberikan resep sepertiga saja.
harus berbagi, ada airnya. Jadi organ yang di atas itu tidak terdesak. Coba kalau Anda nggak percaya, gendut pasti itu ngos-ngosan. Ya, itu resepnya begitu. Kita ke pelajaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1371. 1371. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah. Qala sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, man sarrahu ayyunajjiyahullah min qurabi yaumil qiyamah falyunafis an mu'sirin aw yada'u anhu. Barang siapa yang senang, maksudnya senang, barang siapa yang senang dijauhkan dari huru hara di hari kiamat. Kalau bahasa kita maka pengen ya, barang siapa yang ingin. Kalau di sini bahasanya barang siapa yang suka, senang. Fal yunafis, maka hendaklah dia melapangkan orang yang kesulitan. Atau meletakkan bebannya. Ya, meletakkan beban kalau utang berarti dianggap lunas. Kalau ada janji, udah nggak usah, ya, dan sebagainya. Hadis ini memberikan 6 inspirasi. Itu bedanya ini nih, syarah ini. Ya, syarah ini syarah yang sangat besar sekali. Kitab Riyadhus Shalihin belum ada syarah yang menandingi kitab Kunuz yang kita baca ini. Ini ada 25-an jilid. Jadi satu hadis dibahas oleh beberapa pakar. Setidaknya ada 100 pengarang yang diturunkan untuk menulis ini, kesimpulan ini. Apa saja 6 dari kesimpulan itu? Pertama, al-hatsu ala tajawuz wa tanfis 'anil mu'sir wa bayanu fadlu dzalik. Pelajaran yang kita bisa tangkap dari hadis ini, keutamaan, ya, menganjurkan orang agar melapangkan orang yang sulit. Laqad ra'a tasyri' islami hajatal bashar ba'dhum ila ba'din wa lam yatawaqqaf inda hadil hathi ala sama' fil muamalat. Syariat Islam menyampaikan kepada kita tolong menolong. Ya, jadi ajaran Islam, salah satu dari ajaran Islam adalah tolong menolong. Wa haddahum ala mura'ati ma yakunu bi min qurub wa sya'ad. Kita waktu hidup itu tidak bisa menolak adanya kesulitan. Tidak ada orang yang hidup lempeng, flat, senang terus gak ada. Ya, pasti dia naik turun, grafiknya naik turun. Nah, farughiba fitan fis anhum, saat kita susah, ya, saat orang lain susah, kita diminta untuk mengurangi bebannya. Nah, itu salah satu ajaran Islam. Wa hadza ma asyarat ila nususul ahadits al-waridati wa fi bayin dzalika qala Ibnu Ilan fi qauli man sara ayuna, antara lain disabdakan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin nanti diringankan oleh Allah, maka waktu hidup sering-seringlah meringankan kesulitan orang. Kalau kita nanti kepengen dimudahkan oleh Allah, mudahkanlah orang sekarang. Ya. Idzam tadahata yasira, kana rajulan yudainas, wa kana yaqulu fatahu idza ataita musiran fatajawaz anhu la ala ayatazawa anna falaqi Allah fatajawaz anhu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada seseorang ngutangi. Ya, seseorang ngutangi berarti dia yang punya duit ya. Lalu dia berkata kepada karyawannya, nanti si fulan itu yang utang saya itu kalau datang, kamu bilang padanya hutangnya lunas. Sampaikan. Mungkin ini nggak ketemu ya. Aku ya berbuat begitu, mudah-mudahan Allah ya memudahkan aku di hari kiamat. Tuh, gitu ya.
Wal qadiyat wa tajawuz musamaha. Aku memberikan sikap toleran pada dia, mudah-mudahan Allah juga akan membalas sikapku di hari kiamat. Tuh, begitu sahabat ya. Waqad akada Nabi ala idhami fadli tanfisi qurub. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'min, barang siapa yang memberi nafas. Nafas itu kan lega gitu. Ya. Kurbatan min kurabid dunia, satu kesulitan dari berbagai kesulitan dunia. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan satu kesulitan di hari kiamat. Ya, jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan kesulitan di dunia pada orang, maka Allah akan lapangkan satu kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir, barang siapa yang memudahkan orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan dunia akhirat. Yo. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup muslim, menutup apa? Menutup aibnya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarahallah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya sepanjang hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini inspirasi yang ditangkap dari hadis-hadis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, at-targhib. Inspirasi yang kita tangkap dari hadis ini ada targhib, menyenangkan, menggembirakan. Qad warada hadzal uslub ad-da'wa al-muhim fil hadis min qaul man sara yajam wa aidan falaqiyallahu fatazaw anhu. Qala Allah azza wajal, karena orang itu suka melapangkan orang, nanti di hari kiamat Allah menyatakan nahnu ahaqqu bidzalik, kami lebih berhak untuk melapangkannya. Jadi Allah akan merespon orang yang suka menolong orang dengan kata-katanya, aku lebih layak untuk menolongnya. Nah, itu. Di hari kiamat nanti. Tajawazu anhu, lalu Allah memerintahkan maafkan dia. Ya, tajawaz sebenarnya melewatkan. Contohnya mau diperiksa, ya, orang yang dulu di dunia ini suka menolong orang, giliran dia diperiksa. Nah, karena orang ini dulu suka memaafkan, lewat aja. Nah, jadi nggak kena portal, singkatnya gitu. Itu tajawuz, artinya tajawuz ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, min asalabid da'wa la ikhbar. Salah satu dakwah, bentuk dakwah adalah ikhbar, menyampaikan yang senang dan yang nggak senang, ya, yang manis dan yang pahit sampaikan. Qad warada hadzal uslub ad-da'wa fil ahadits tsalas min ikhbari sallallahu alaihi wasallam an fadli min tajawuzi an mu'sir. Hadis ini memberikan inspirasi pada kita agar kita menyampaikan kepada semua orang, ya, pentingnya kita meringankan penderitaan. Tuh. Man sarahu ayan jahallah, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah, maka selamatkanlah saudaranya. Tuh. Ya. Husiba rajulun mimman kana qablakum, dihisab salah seorang di antara kamu, ya, dihisab orang sebelum kamu. Tuh. Ini cerita-cerita dari Rasulullah, tapi karena dia suka di dunianya itu suka mengampuni orang, memaafkan orang, maka oleh Allah udah. Terus. Tuh, malaikat diminta untuk membiarkan dia pergi. Yang keempat, min wajibati da'iyah bayul hikmah min hathi ala tajawuz wa tanfis anil mu'sirin. Salah satu kewajiban da'i adalah menjelaskan hikmah, anjuran, ya, memaafkan dan melapangkan orang yang sulit. Wa fi bayan hikmah fi tanfis anil mu'sir qala Dr. Abdul Aziz Ali Rabi'ah
innal insan fi hadhil hayat la yasaya ya'isha wahda. Pesan dari Abdul Aziz Ali Arabi'a, manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, dia membutuhkan orang lain. Ya, karena manusia itu makhluk sosial ya. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri, itu nggak bisa. Ya, kita otomatis lah cukur sama orang lain. Bayangkan kalau kita harus sendiri, berarti beras nanam padi sendiri, cabai nanam sendiri lah, gimana? Nah, kita dimudahkan oleh Allah, tuh ya. Kama la yasi ayakuma ala syu'uni nafsi wa mutalabati hayati dunam maddin liad ila ghairi. Tanpa bantuan orang lain, mustahil kita bisa hidup sendiri. Tuh. Waqad yakunu dzalikal maddin hala huludin. Seseorang kadang-kadang menghadapi problem. Ya, dia tidak bisa tidak menemukan ruang, tidak menemukan celah kecuali dengan ngutang. Ya, jadi kalau orang yang benar, ngutang itu terpaksa, bukan menjadi hobi. Bukan hobinya ngutang, tapi terpaksa karena dia sudah begini nggak bisa begitu, apa boleh buat ngutang. Nah, menghadapi kesulitan seperti itu, maka kita ya mestinya membantu. Tapi watak kita kalau sudah punya cepat membayar, harusnya begitu. Jadi yang ngutang dan yang ngutang itu sama-sama nyaman. Ya. Ini yang terjadi adalah nggak butuh ngutang, udah ngutang susah bayar. Nah, itu kita. Ya, itu pesan yang ditangkap di sini. Waqad kana mauqifus syariatil ghab ayyam al-jahiliyah wa thaniya allati la ta'tar min hadhihi ahdaf siwa tama fid dunya. Kalau di zaman dulu, ya, pesan dari Dr. Abdul Aziz, dia mengutangi tapi untuk mencari untung, menjerat. Tuh, ketika dia susah bayar, ya, maka dia menjanjikan tambahan. Nah, tambahan inilah masuk perangkap riba. Di zaman dulu seperti itu. Ya, Islam datang merubah. Ngutangi itu adalah membantu. Jadi bukan menjerat. Kalau dulu ngutangi itu adalah mencari keuntungan. Nah, kalau nggak bisa bayar, ya udah. Ya, nanti bulan depan bayar sekian, tambah sekian persen. Nah, itu riba maksudnya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 280 ya. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara. Jika seseorang dalam kesulitan, maka tunggulah sampai mudah. Jadi gimana sikap kita terhadap orang yang susah bayar, gagal bayar, tetap kita harus sabar. Nggak boleh kita menggunakan kekerasan. Makanya kita ketika kita mau ngutangi itu bahasa terbaik itu adalah membantu. Anda berpikir kalau suatu saat dia nggak bisa bayar, kira-kira Anda relanya berapa? Ya, contohnya dia butuh 10 juta. Anda berpikir kalau suatu saat nggak bayar, saya mangkel apa enggak? Saya sakit hati enggak? Kalau Anda sakit hati jangan diutangi. Ya. Sebab kebanyakan orang ngutang nggak bayar, gitu aja anggapannya begitu tuh, terburuknya. Ya kita nggak boleh buruk sangka, tapi kebanyakan pahitnya lah gitu. Dia nggak bayar. Kalau kira-kira dia nggak bayar, Anda bagaimana? Waduh bisa musuhan saya mah. Nah, jangan, lebih baik jangan. Nah, kira-kira Anda ikhlasnya aja bantu dia berapa? Meringankan, ya. Tapi kalau Anda, nggak bayar nggak apa-apa, itu memang saya sudah buat untuk utang gitu kan, uang lebih saya memang sengaja untuk mencari pahala, berarti nggak masalah. Tapi kalau bakalnya Anda bermusuhan karena dia nggak bayar, maka jangan lakukan. Itu sudah kejadian di mana-mana. Nah ini, wa anta sadaqu, lalu Allah menyatakan jika kamu sedekah, khairul lakum, itu lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengerti besarnya pahala. Ya, jika kita sedekahkan lebih baik.
Jadi singkatnya dalam ajaran Islam menghadapi orang yang ngutang itu tidak boleh dengan kekerasan. Ya. Cuma Islam mengajarkan orang yang ngutangi, yang punya uang, itu punya hak tagih. Tuh. Jadi kalau dia nagih kita nggak boleh marah. Itu aja. Tapi yang ngutangi ini, waduh saya belum punya, nggak boleh maksa. Udah ambil aja TV, kulkas saya bawa. Nggak boleh. Dalam Islam begitu. Cuma dia punya hak tagih. Ya, kalau kita kebetulan ngutang, lalu dia marah, itu hak dia. Kita harus tetap diam. Kalau hemat saya sih, kalau kita nggak gagal bayar, sebaiknya kita nego ulang. Ya, contohnya sebulan saya harus bayar sekian, ya udah dikurangi aja nilainya. Daripada nggak kebayar sama sekali kan, saya berniat bayar. Cuma saya dalam kesulitan, sehingga tadinya menjanjikan 1 juta, contohnya, kita kurangi 500. Gimana kalau 500? Tuh, saya berniat bayar. Yang tadinya 10 kali jadi 20 kali kan sama jumlahnya. Ya, itulah solusi terbaik. Jadi jangan sampai terjadi ditagih nggak bayar, tapi tidak menjanjikan bayar. Ya, ketika dia gagal bayar, dia tidak nego. Kalau dia berniat baik, kita memang tidak bisa pungkiri orang dalam kesulitan kan? Kan kita tidak boleh buruk sangka. Dia dalam kesulitan, oke, kamu sulit. Tapi kalau niatnya baik, dia akan nego ulang. Gimana kalau saya bayar setengah atau 1/4? Ya, sesuai dengan nego pertama, saya nggak mampu. Jadi kalau ada niat baik, nyicil, singkatnya. Yang kelima, min ahdafi da'wa nasyur ta'awun wa talahum wa takaful bainal muslimin. Salah satu tujuan dari dakwah adalah mempromosikan tolong-menolong, ya, dan empati. Berempati. Jadi kita seperti dia. Anda jangan pernah menyudutkan orang yang gagal bayar. Karena kalau dia tulus, gagal bayar itu adalah keadaan yang dia tidak mau. Dia juga nggak mau begitu. Kalau benar ya. Nah, tapi kalau ada orang yang nggak benar sih memang sebenarnya bisa bayar tapi nggak mau bayar. Itu beda lagi ya. Tapi kalau orangnya ikhlas, gagal bayar itu suatu kondisi yang dia tidak mau. Ya, sehingga itu adalah problematika hidup lah. Nah, kita juga harus menolong. Tidak mustahil suatu saat juga kita mengalami hal yang sama. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mendorong kita untuk itu, antara lain surat 9 ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin, laki-laki dan perempuan, satu sama lain saling menolong. Ya, menjadi satu tubuh ya. Jadi kita harus sama-sama. Yang persoalannya itu tadi, orang yang ngutang mengambil keuntungan, orang yang ngutangi juga mengambil keuntungan, itu yang nggak beres. Kemudian ada hadis mengatakan innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Allah nanti di hari kiamat akan berfirman, Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai manusia, aku sakit namun kamu tidak tengok. Kamu tidak menjenguk. Qala ya Rabbi, ya Tuhan, ya Rabbi, kaifa a'uduka? Bagaimana saya menjengukmu? Wa anta rabbul alamin. Engkau kan Tuhan semesta alam. Ya, nanti dari kiamat Allah menyatakan, aku sakit tapi kamu tidak tengok. Bagaimana nengoknya? Engkau kan Tuhan. Qala ama alimta ana abdi fulanan marida. Kamu tahu bukan ada hambaku yang sakit, si fulan, tapi kamu tidak tengok. Ya. Ama alimta annaka law utahu lawajatani indah. Kalau kamu tengok, berarti engkau telah menengok aku. Kata Allah di hari kiamat. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istad'amtuka, aku minta makanan, falam tut'imi, falam tut'imni, namun engkau tidak beri.
Qala ya Rabb, wahai Rabb, wa kaifa ut'imuka, bagaimana aku memberi makan kepadamu, wa anta Rabbul alamin, sementara engkau Tuhan semesta alam. Qala, ama alimta anna istan'amaka abdi, bukankah dahulu ada hambaku yang minta makan padamu, tapi engkau tidak memberi? Ama alimta annaka law at'amtahu lawajatu dzalika indi, kalau dulu kamu memberi, kamu akan dapati aku di sana. Ya, maksudnya Allah itu ada pada orang sakit, Allah ada pada orang lapar. Yabna Adam istaqaituka, wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, falam tusqini, tapi engkau tidak memberi. Hambanya menjawab, ya Tuhan, bagaimana aku memberi minum sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Qala, Allah menjawab, istaqaqa abdi, dahulu pernah ada hambaku minta minum kepadamu, falam tasqihi, namun engkau tidak memberinya. Amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi, kalau dahulu kamu memberi minum, niscaya engkau akan dapati aku di sana. Itu ya. Terakhir, min maudai dawa baik karomillah ta'ala wa afi an ibadi. Hadis ini memberi inspirasi pada kita kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan pemaafannya. Hadis ini memberi inspirasi kepada kita jalan pemaafan Allah, yaitu dengan memaafkan hambanya. Jadi kalau kita ingin dimaafkan, maka maafkan. Kalau kita ingin ditolong, maka menolong. Dan begitu seterusnya. Ya, itulah 6 kesimpulan dari hadis yang kita baca pada kesempatan ini. Utangnya tetap utang yang harus dibayar. Terus tentang nggak setuju, ya, kenapa nggak setuju? Ya, keberatan ya. Termasuk ahli warisnya juga, anak-anaknya tidak setuju utang si almarhum dibayar dengan tanah gitu ya. Ya nggak boleh lah, nanti dia hak miliknya kok. Yang punya tanah itu siapa? Kecuali saya utang 100 juta sama orang, ya kan? Lalu nanti saya bayar, saya janjikannya utangnya apa, tanahnya Pak Mul contohnya, ya nanti kita bayar. Ya bukan punya saya itu. Tapi kalau tanah saya, ya harus hak kita. Jadi kalau menurut ajaran Islam, yang kita miliki ini, jadi yang kita miliki ini punya kita. Saat kita masih hidup tuh punya kita. Apa istilahnya? Otoritasnya ada pada kita. Mau kita jual, mau enggak. Tapi setelah kita meninggal, baru ke ahli waris. Kecuali kita sakit. Jadi ada orang kaya saat sakit, dia transaksi, itu dibatasi paling banyak 1/3. Tapi kalau kita saat sehat begini, mau kita jual semua nggak ada masalah. Cuma itu bentuk zalim. Kita kan nggak pernah tahu isi hati orang kan, dia jual buat apa. Tapi kalau dia jual itu untuk bayar, itu pilihan yang tepat. Nggak boleh keluarga tuh menghalangi, wong dia utang kok. Tapi sebaiknya sih sebelum dibagi harus dibayar dulu. Jadi warisan yang mau dipecah ini 100%. Jadi bukan dibebankan begitu, nggak bisa. Jadi warisan ini harus dipakai bayar utang dulu, dikurangi. Sehingga menjadi 100% yang mau dibagi ini. Berapa tah gitu. Jadi nggak boleh dibagi seluruhnya tanpa membicarakan utang, lalu utangnya kamu punya sono sekian, nggak bisa. Nggak bisa begitu. Itu Pak. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.